Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah pemeriksaan psikologi observasi dengan materi yang berjudul syarat perilaku yang dapat diobservasi, kelebihan dan kelemahan observasi, dan jenis-jenis observasi. Sebelumnya memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Heriani. Perkenalkan, nama saya Alia Melinda Putri. Perkenalkan, nama saya Dala Putri Najumolida dari kelas 3A2. Perkenalkan, nama saya Risma Ayu Sulistiawati dari kelas 3A2. Perkenalkan, nama saya Tiara Hasana Munandar. Yang pertama, syarat perilaku yang dapat diobservasi. Objek observasi adalah perilaku yang tampak, yang sengaja muncul atau terencana, dan memiliki tujuan tertentu. Berikut beberapa syarat perilaku yang dapat diobservasi. Yang pertama, dapat dilihat. Umumnya, perilaku yang diobservasi adalah perilaku yang dapat dilihat dan diamati. Pengamatan dapat dilihat berdasarkan frekuensinya, penyebab perilakunya, durasinya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dapat didengar. Walaupun perilaku tersebut tidak dapat terlihat langsung oleh mata, namun jika masih dapat didengar, maka dapat diobservasi. Misalnya, sedang ingin mengobservasi adanya konflik dalam rumah tangga yang terjadi di sebuah keluarga. Konflik yang terjadi dapat diobservasi dari seberapa sering suami istri dalam keluarga tersebut terdengar bertengkar dan beradu mulut, seberapa sering terdengar adanya barang-barang yang pecah, dan terdengar tangisan. Tidak dapat terlihat langsung oleh mata bukan berarti tidak dapat diobservasi. Indera pendengaran dapat dijadikan sarana dalam melakukan observasi. Yang ketiga, dapat dihitung. Sesuatu yang dapat dihitung juga dapat dijadikan objek observasi. Hal ini biasanya terkait dengan kuantitas dari sebuah perilaku yang dapat muncul di mana kuantitas akan mempengaruhi interpretasi dari perilaku yang diamati. Yang keempat, dapat diukur. Perilaku yang dapat diukur juga dapat dijadikan objek observasi. Atribut yang diukur menjadi dasar yang menentukan interpretasi dari sesuatu yang diobservasi. Dari keempat syarat perilaku tersebut, sebuah perilaku yang diobservasi dapat saja meliputi keempat syaratnya, 2 syarat, atau hanya 1 syarat. Yang terpenting adalah bagaimana operasionalisasi perilaku dapat disesuaikan dengan apa yang hendak dijadikan objek untuk observasi. Jika terdapat kesalahan dalam mengoperasionalkan perilaku, hal tersebut akan sangat fatal akibatnya. Perilaku yang seharusnya hanya dapat didengar tetapi dipaksakan oleh peneliti dengan melihatnya akan berdampak terhadap hasil observasi. Maka dari itu, sebelum melakukan observasi, perlu dipikirkan terlebih dahulu operasionalisasi dari perilaku yang akan diobservasi agar dapat menghasilkan hasil yang optimal dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada kelebihan observasi. Nah, apa sih teman-teman kelebihan observasi? Yang pertama itu, observasi merupakan alat yang mudah. Observasi ini memiliki cara yang sederhana dan tidak memerlukan alat yang rumit. Yang kedua, memberikan hasil yang akurat. Dengan pengamatan secara langsung yang memungkinkan data akurat karena dapat menangkap situasi yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak membuang waktu. Nah, karena observasi dilakukan secara langsung, dapat menghindari proses yang terbelit-belit yang membuang waktu dalam proses observasi. Yang keempat, kelebihan terletak pada kesetaraan atau emergensi. Dalam observasi, fenomena yang muncul di lapangan dapat dilihat tanpa prasangka, sehingga memberikan kesempatan memperoleh data secara alami. Yang kelima, metode observasi lebih terstruktur. Nah, metode observasi seringkali memiliki format dan rencana yang jelas, lebih sistematis dalam mengumpulkan informasi. Nah, jadi kali ini saya akan membahas beberapa kelemahan dari observasi. Yang pertama, memerlukan waktu yang cukup lama karena peristiwa tidak selalu dapat diprediksi dengan tepat. Misalkan kita melakukan penelitian di suatu sekolah dasar, kemudian observasi kita ialah terkait perilaku siswa terhadap cara mengajar guru. Akhirnya kita mengamati setiap proses pembelajaran di kelas dalam beberapa jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, beberapa kejadian tidak bisa diamati secara langsung, terutama hal-hal yang bersifat pribadi. Contohnya emosi atau perasaan seseorang. Misalnya rasa takut, sedih, atau bahagia. Perasaan ini kan bersifat subjektif ya teman-teman, dan hanya bisa diketahui melalui ekspresi atau pernyataan orang tersebut. Yang ketiga, subjek mungkin mengubah perilakunya jika mengetahui sedang diamati. Bisa berusaha menampilkan kesan positif ataupun negatif. Contohnya seorang karyawan mungkin bekerja lebih keras atau terlihat lebih sibuk saat tahu sedang diamati oleh atasan untuk memberikan kesan positif terkait produktivitasnya. Yang keempat, individu yang diamati bisa merasa terganggu atau tidak nyaman
Instagram, Facebook, atau TikTok. Biasanya sangat banyak dan tidak terstruktur. Data ini bisa berupa teks, gambar, video, atau metadata dengan berbagai format dan panjang. Membuat analisis menjadi kompleks dan memerlukan teknik khusus seperti pemrosesan bahasa alami. Selanjutnya ada jenis-jenis observasi. Yang pertama ada observasi sistematik versus unsystematic. Observasi sistematik adalah observasi yang terstruktur yang dimana terdapat kerangka yang memudahkan faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Jadi observasi sistematis adalah salah satu jenis observasi yang dilakukan berdasarkan prosedur. Agar dapat melaksanakan observasi ini, maka sebagai observer harus dapat menentukan terlebih dahulu mengenai apa saja faktor yang menjadi dasar dirinya melaksanakan pengamatan dan dapat membantu dalam sejumlah informasi tertentu, dan setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, maka observer dapat menarik kesimpulan. Selanjutnya, observasi unsystematic atau yang disebut juga dengan unstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang sistematis atau terencana tentang apa yang akan diobservasi. Nah, fokus penelitian ini belum jelas dan akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Tujuannya untuk memungkinkan observer mengubah subjek observasi berdasarkan dengan situasi. Yang kedua, ada observasi eksperimen. Adalah observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa. Tujuannya dari observasi eksperimen adalah observer akan mengetahui bahwa perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Terdapat ciri-ciri observasi eksperimental. Yang pertama itu ada observer dihadapkan pada kondisi yang dirancang untuk seragam atau bervariasi. Yang kedua, situasi disusun agar menghasilkan variasi dalam perilaku. Yang ketiga, situasi diatur sedemikian rupa agar observasi tidak menyadari tujuan dari observasi. Selanjutnya, observasi natural adalah observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Tujuannya, observer mendapat data representatif dari perilaku yang terjadi secara ilmiah. Yang ketiga adalah observasi partisipan versus non-partisipan. Observasi partisipan merupakan peneliti yang terlibat aktif dan mencatat perilaku yang timbul pada saat kegiatan yang diamati. Dalam melakukan observasi ini, observer harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, menentukan materi observasi. Yang kedua, waktu dan bentuk pencatatan. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan observer. Tingkat partisipasi observer dapat dikategorikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah partisipasi pasif, yaitu observer datang ke kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat. Yang kedua adalah partisipasi moderat, yaitu observer hanya terlibat dalam beberapa kegiatan yang diamati. Yang ketiga, partisipasi aktif, yaitu observer mengikuti apa yang dilakukan narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap. Yang terakhir, partisipasi lengkap, yaitu observer terlihat sepenuhnya bahkan observer tidak terlihat melakukan penelitian. Yang selanjutnya adalah observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan adalah metode observasi di mana observer tidak ambil bagian dalam kehidupan observer, yang artinya observer tidak terlibat aktif dalam keadaan yang diamati. Yang keempat adalah observasi unobtrusif, biasa disebut sebagai unobtrusive methods, merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Observer dalam observasi seperti ini tidak hadir di dalam situasi dan observer pun tidak hadir pada saat observer mengamati karena sudah dalam rekaman, yang termasuk unobtrusive methods seperti tulisan dan rekaman, jejak perilaku, dan lain-lain. Yang terakhir, observasi formal versus informal. Pada observasi formal, definisi observasi ditetapkan secara hati-hati, data disusun sedemikian rupa, observer dilatih secara khusus, dan reliabilitas antar rater pun sangat dijaga. Pada observasi informal, mempunyai sifat yang lebih lengang dalam hal kontrol, elaborasi, sifat terstruktur, dan biasanya digunakan untuk perencanaan, pengajaran, dan pelaksanaan program harian. Dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis observasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut peran pengamat, observasi partisipan di mana pengamat terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diamati. Yang kedua, observasi non-partisipan di mana pengamat hanya mengamati dari jarak jauh. Selanjutnya ada menurut situation. Yang pertama ada free situation, di mana observasi ini dijalankan dalam situasi bebas dan tidak ada hal-hal atau faktor-faktor yang membatasi jalannya observasi. Yang kedua ada manipulated situation, situasi yang sengaja diadakan tetapi sifatnya terkontrol atau dalam pengontrolan observer. Yang ketiga partially situation, observasi ini merupakan campuran dari keadaan observer free situation dan manipulated situation. Yang terakhir ada menurut sifatnya. Yang pertama ada observasi sistematis, adalah observasi yang dilakukan dengan mengikuti struktur yang mencangkup faktor-faktor yang terorganisir berdasarkan kategori dan masalah yang ingin diamati. Yang kedua, observasi non-sistematis dilakukan tanpa adanya struktur atau rencana sebelumnya, sehingga pengamat dapat menangkap berbagai hal.